Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmat dan nikmatnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang suci dan mubarakah ini. Selanjutnya, salam serta salawat semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena atas berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dapat keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Al-Quran. Hadis ke-9, an Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibil Qur'ani iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Yang artinya, dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Quran pada hari kiamat, bacalah dan teruslah naik di derajat-derajat surga. Bacalah dengan tartil seperti kamu membacanya ketika di dunia. Sesungguhnya derajatmu di akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Faidahnya, maksud ahli Al-Quran adalah hafiz Al-Quran. Mulla Ali Qari rahmatullah alaih menjelaskan bahwa keutamaan itu hanya diberikan kepada hafiz Al-Quran, tidak termasuk orang yang membaca Al-Quran dengan melihat. Alasannya, pertama, karena lafaz hadis itu sahibul Quran, ditujukan kepada ahli Al-Quran. Dan kedua, sesuai dengan riwayat Imam Ahmad rahmatullah alaih, yaitu hatta yaqra'a syai'an ma'ahu, sehingga ia membaca beberapa ayat Al-Quran yang ada bersamanya. Kalimat ini cenderung ditujukan kepada hafiz Al-Quran, meskipun ada kemungkinan orang yang banyak membaca Al-Quran dengan melihat juga dapat termasuk di dalamnya. Disebutkan di dalam kitab Mirqat bahwa hadis ini tidak berlaku bagi pembaca Al-Quran yang dilaknat oleh Al-Quran. Hal ini berdasarkan hadis yang menyebutkan bahwa banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi Al-Quran melaknatnya. Oleh sebab itu, banyaknya membaca Al-Quran yang dilakukan oleh orang yang berakidah menyimpang bukan suatu dalil bahwa ia orang yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hadis semacam ini yang berkaitan dengan kaum Khawarij. Selanjutnya, membaca dengan tartil. Mengenai tartil, Syekh Abdul Aziz, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerangi kuburnya, menulis di dalam tafsirnya bahwa arti asal tartil ialah membaca dengan terang dan jelas. Sedangkan secara syar'i, yaitu membaca Al-Quran dengan tertib seperti di bawah ini. Yang pertama, setiap huruf mesti diucapkan dengan makhraj yang benar, sehingga ta tidak dibaca ta dan dha tidak dibaca dha. Kedua, berhenti di tempat yang benar, sehingga ketika memutuskan atau melanjutkan bacaan, tidak dilakukan di tempat yang salah. Ketiga, membaca semua harokat dengan benar, yakni menyebut fathah, kasrah, dan dhammah dengan perbedaan yang jelas. Keempat, mengeraskan suara sampai terdengar oleh telinga, sehingga Al-Quran dapat mempengaruhi hati. Kelima, membaca Al-Quran dengan suara sedemikian rupa, sehingga menimbulkan rasa haru dan mempercepat pengaruhnya ke dalam hati. Orang yang membaca dengan suara sedemikian rupa, hatinya akan lebih cepat terpengaruh, serta menguatkan ruhani dan berkesan mendalam di hati. Menurut para ahli pengobatan, jika ingin agar obat lebih cepat berpengaruh ke hati, sebaiknya obat itu dicampur dengan wewangian. Obat dapat lebih cepat berpengaruh ke hati jika dicampur rasa manis,
karena hati menyukai sesuatu yang manis. Oleh sebab itu, saya berpendapat jika seseorang membaca Al-Quran dengan memakai wewangian yang khas akan lebih menguatkan pengaruh di dalam hatinya. Yang keenam, membaca dengan sempurna dan jelas semua tasydid dan matnya. Membaca dengan jelas akan menimbulkan rasa mengagungkan Al-Quran dan mempercepat masuknya kesan ke dalam hati. Yang ketujuh, memenuhi hak ayat-ayat yang menjelaskan mengenai rahmat dan ayat-ayat yang menceritakan azab seperti yang telah diterangkan sebelumnya. Itulah 7 hal yang dimaksud dengan tartil. Tujuan semua itu adalah satu, yaitu agar dapat memahami dan meresapi kandungan Al-Quran. Seseorang bertanya kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha, bagaimanakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran? Jawabnya, beliau membaca seluruh harokat fathah, dhamma, dan kasrah, dan seluruh huruf-hurufnya dengan jelas. Membaca dengan tartil itu mustahab atau dianjurkan, meskipun tidak memahami artinya. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, membaca surah Al-Qari'ah dan Idza Zulzilat secara tartil lebih baik daripada membaca surah Al-Baqarah atau surah Al-Imran tanpa tartil. Para ulama menjelaskan maksud hadis di atas, yaitu membaca Al-Quran ayat demi ayat akan menaikkan derajat pembacanya tingkat demi tingkat, sehingga diriwayatkan bahwa derajat surga sama dengan jumlah ayat Al-Quran. Oleh sebab itu, derajat ahli Al-Quran di surga yaitu sejauh mana ia ahli di dalam ayat-ayat Al-Quran. Orang yang paling ahli dalam seluruh ayat Al-Quran adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Mulla Ali Qori rahmatullah alaih menulis bahwa tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada derajat pembaca Al-Quran. Pembaca Al-Quran senantiasa meningkat derajatnya sesuai dengan bacaannya. Allamah Dani rahmatullah alaih mengatakan bahwa para ulama ahli Al-Quran telah sepakat ada 6.000 ayat dalam Al-Quran. Namun mereka berbeda pendapat tentang jumlah selebihnya. Ada yang menyebutkan 6.204 ayat, 6.014 ayat, 6.019 ayat, 6.025 ayat, dan 6.036 ayat. Dalam syarah Ihya ditulis bahwa setiap ayat bernilai 1 derajat di surga, sehingga dikatakan kepada pembaca Al-Quran, derajatmu di surga sebanyak ayat yang kamu baca. Barang siapa yang membaca seluruh ayat Al-Quran, ia akan mencapai derajat tertinggi di surga. Barang siapa yang membaca beberapa ayat Al-Quran, maka derajatnya sebatas bacaannya itu. Singkatnya, ketinggian derajat seseorang bergantung pada banyaknya bacaannya. Menurut pendapat saya, hadis di atas mengandung penafsiran lain, yaitu fa in kana shawaban faminallah wa in kana khata'an faminni wa minasyaiton wallahu wa rasuluhu minhu bari'an. Apabila pendapat saya ini betul, maka itu berasal dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila pendapat saya salah, maka itu berasal dari diri saya sendiri dan dari setan. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terbebas darinya. Kenaikan derajat dalam hadis di atas maksudnya bukan membaca 1 ayat Al-Quran akan dinaikkan 1 derajat, sebab jika demikian tidak ada perbedaan antara orang yang membaca Al-Quran dengan tartil dan membacanya tanpa tartil. Dengan demikian, orang yang membaca Al-Quran baik dengan tartil maupun tidak tartil, maka setiap membaca 1 ayat Al-Quran akan menaikkan derajatnya 1 tingkat. Hadis ini menunjukkan makna yang lain, yaitu naiknya tingkat membaca Al-Quran. Naiknya tingkat pembaca Al-Quran di sini adalah menurut cara dia membacanya, sehingga ada perbedaan antara membaca Al-Quran dengan tartil dan membacanya tanpa tartil. Oleh sebab itu, barang siapa membaca Al-Quran dengan tartil di dunia, maka sesuai dengan tartilnya itulah dia bisa membacanya di akhirat, sampai ia memperoleh ketinggian derajat yang sesuai. Mulla Ali Qori rahmatullah alaih meriwayatkan sebuah hadis, barang siapa sering membacanya di dunia, maka ia akan dapat mengingatnya di akhirat. Jika tidak, maka dia tidak akan mengingatnya di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahannya kepada kita. Di antara kita, banyak orang tua karena semangat agamanya menjadikan anaknya hafiz Al-Quran sejak kecil.
Namun karena keteledoran dan kurang perhatian orang tua, ia telah menyia-nyiakan kemampuan anaknya di dunia. Sebaliknya, beberapa hadis menyebutkan, barang siapa berusaha bersungguh-sungguh dan susah payah menghafal Al-Quran, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan belum menghafal Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkannya dalam golongan para hafidz Al-Quran. Kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh tidak terbatas. Adakah orang yang mau mengambilnya? Seorang penyair berkata, "Wahai Tuan Syahidi, mengapa kamu tidak menerima, padahal kasih sayangnya melimpah kepada setiap makhluknya? Kalau memang engkau layak untuk mendapatkannya, dia akan melimpahkan kepadamu juga." Selanjutnya kita melangkah ke hadis ke-10 tentang setiap huruf mendapatkan 10 kebaikan. Ani Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mim harfun." Rawahu Tirmidzi wa qala hadza haditsun sahihun gharibun isnad wad-Darimi. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baginya satu hasanah atau kebaikan. Satu hasanah itu pahalanya 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi dan Darimi. Faidahnya, maksudnya dalam amal ibadah selain membaca Al-Quran, satu amal secara keseluruhan hanya dihitung sebagai satu amal, tetapi amalan membaca Al-Quran tidaklah demikian. Setiap bagian dari satu amal akan dinilai sebagai satu amalan yang sempurna. Karena itu, membaca satu huruf dihitung satu kebaikan. Bagi setiap kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberikan 10 kali lipat pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha." Barang siapa membawa satu amalan baik, maka untuknya pahala 10 kali lipat. Quran Surah Al-An'am ayat 160. Bagaimanapun juga, tambahan 10 kali lipat ini adalah yang terendah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melipat gandakan pahala sekehendaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wallahu yudha'ifu liman yasha." Allah menggandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Contoh setiap huruf Al-Quran dinilai satu kebaikan telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa alif lam mim bukanlah satu huruf, tetapi alif terpisah, lam terpisah, dan mim terpisah. Sehingga alif lam mim bernilai 30 kebaikan. Di sini terdapat perselisihan, apakah yang dimaksud adalah alif lam mim di awal surah Al-Baqarah atau awal surah Al-Fil. Jika yang dimaksud alif lam mim di awal surah Al-Baqarah, berarti hitungannya menurut jumlah huruf yang tertulis. Karena yang tertulis hanya 3 huruf, maka pahalanya 30. Jika yang dimaksud adalah alif lam mim di awal surah Al-Fil, berarti alif lam mim pada surah Al-Baqarah itu 9 huruf dengan menghitung jumlah huruf yang dilafadzkan, sehingga menjadi 90 pahala. Imam Baihaqi rahmatullah alaih meriwayatkan, aku tidak mengatakan bahwa bismillah itu satu huruf, tetapi ba, sin, mim adalah huruf-huruf yang terpisah. Kemudian hadis ke-11 tentang keutamaan mengajarkan Al-Quran kepada anak. An Mu'adzin al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi ulbisa walidatu tajan yaumal qiyamah daw'uhu ahsanu min daw'i syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadzi 'amila bihadza. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahhahahu Al-Hakim. Dari Sayyidina Mu'adz al-Juhani radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dikenakan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya melebihi cahaya matahari. Seandainya ada di dalam rumah-rumah kalian di dunia ini, maka bagaimanakah perkiraanmu mengenai orang yang dia sendiri mengamalkannya? Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim. Faidahnya, apabila seseorang membaca dan mengamalkan Al-Quran, maka berkahnya adalah orang tua si pembaca akan dikenakan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya melebihi sinar matahari. Seandainya matahari itu berada di dalam rumah kita, matahari yang begitu jauh sangatlah terang sinarnya. Apalagi jika matahari itu berada di dalam rumah, tentu akan lebih terang dan lebih berkilauan. Namun, cahaya mahkota bagi orang tua pembaca Al-Quran yang mengamalkan isinya akan lebih terang daripada sinar matahari yang berada di dalam rumah itu. Jika orang tua pembaca Al-Quran saja akan mendapatkan pahala seperti itu, maka tidak dapat kita bayangkan bagaimana pahala pembaca itu sendiri. Apabila orang yang menjadi perantara saja begitu tinggi derajatnya, apalagi orang yang melakukannya sendiri, tentu akan memperoleh derajat yang lebih tinggi. Orang tua mendapatkan pahala yang demikian itu hanya karena dialah yang telah melahirkan anak tersebut atau karena dia yang telah mendidiknya. Perkataan matahari ada di dalam rumah dalam hadis tersebut menunjukkan beberapa makna yang halus. Jika matahari itu ada di rumah, tentu cahayanya akan lebih terasa daripada jika matahari jauh di atas. Jika matahari ada di rumah, tentu akan terjadi keakraban dan kecintaan karena setiap hari bersama kita. Berbeda dengan ketika matahari berada di atas seperti di dunia ini, maka matahari terasa asing bagi kita. Di dunia ini, kemanfaatan matahari untuk semua orang. Jika matahari itu diberikan kepada satu orang saja, tentu itu merupakan kebanggaan yang luar biasa. Imam Hakim rahmatullah alaih meriwayatkan dari Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan kepadanya sebuah mahkota yang terbuat dari nur. Kedua orang tuanya akan dipakaikan dua pasang pakaian indah yang tiada bandingannya di dunia ini. Orang tuanya akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, mengapa kami diberi anugerah yang seperti ini?" Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Ini adalah balasan bacaan Al-Quran anakmu." Dalam kitab Jam'ul Fawaid dengan riwayat Imam Tabrani rahmatullah alaih dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengajar anaknya membaca Al-Quran, maka dosa-dosanya yang akan datang dan yang telah lalu akan diampuni. Barang siapa mengajar anaknya menghafal Al-Quran, maka pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya seperti cahaya bulan purnama. Lalu dikatakan kepada anaknya, mulailah membaca Al-Quran. Ketika anaknya mulai membaca satu ayat Al-Quran, ayahnya dinaikkan satu derajat hingga terus bertambah tinggi sampai tamat bacaannya. Demikianlah keutamaan bagi orang tua yang mengajar anaknya membaca Al-Quran. Jika Anda menjauhkan anak Anda dari agama hanya karena beberapa rupiah, maka bukan saja diri Anda yang akan tertutup dari pahala, tetapi Anda juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Anda takut jika setelah anak Anda menjadi seorang ustadz atau hafidh, lalu ia akan menjadi seorang penjaga masjid yang hidupnya akan bergantung pada orang lain, sehingga Anda melarang anak Anda untuk belajar agama? Ingatlah, jika demikian, berarti Anda telah melemparkan anak Anda ke dalam penderitaan yang selama-lamanya. Bahkan Anda juga menanggung beban tanggung jawab yang sangat besar. Sebuah hadis menyebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Setiap orang akan ditanya sejauh mana ia telah mengajarkan agama kepada orang yang ada di dalam tanggung jawabnya. Memang sangatlah penting menjauhkan diri dari aib tersebut, hidup bergantung pada orang lain, tetapi tidak berpakaian hanya karena takut kutu sangatlah tidak masuk akal. Justru kita mesti menjaga kebersihan pakaian tersebut. Demikian pula, jika Anda mendidik agama kepada anak Anda, kelak Anda akan terbebas dari tuntutan. Selama anak Anda masih hidup, seluruh amal baiknya dan doa-doa ampunan yang ia mohonkan untuk Anda akan menyebabkan derajat Anda dinaikkan. Sebaliknya,
Jika hanya demi rupiah Anda mengorbankan pendidikan agama anak-anak, di samping akan menanggung akibatnya, Anda juga tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab atas kefasikan dan kejahatan mereka. Catatan amal Anda tidak akan kosong begitu saja dari amal-amal keburukan anak-anak Anda. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sayangilah diri Anda. Dunia pasti berakhir, dan maut adalah penghabisan segala penderitaan dunia. Tetapi penderitaan setelah maut tidak akan pernah berakhir. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.